خلق الخلق بقدرته ومن على من شاء بالتوفيق لطاعته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من العذاب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyarul hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan Allah Ta'ala muliakan, setelah kita bertahmid dan juga bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah, selanjutnya siang hari ini serial kajian kita tentang Hayatus Sahabah, kehidupan para sahabat-sahabat Rasul, akan mengambil tema sahabat Rasul yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib yang masyhur mendapatkan gelar Asadullah atau singa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah di pertemuan-pertemuan yang kemarin kita membahas 10 sahabat yang dijamin masuk surga, kemudian sebagian sahabat Muhajirin, dan Hamzah ini juga termasuk sahabat dari kalangan Muhajirin. Nah, untuk lebih detailnya seperti ini bahasan kita, latar belakang Hamzah seperti apa, sifat dan kedudukannya di kalangan penduduk Makkah seperti apa, afiliasinya terhadap Islam bagaimana, keberadaan beliau setelah masuk Islam, kisah hijrah beliau ke Madinah, kemudian kisah beliau di perang Uhud, dan yang terakhir nanti kita akan bahas wafatnya Hamzah radhiyallahu anhu. Yang pertama, ini latar belakang beliau. Namanya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf al-Quraisy. Hamzah bin Abdul Muttalib ini memberikan satu isyarat, Hamzah ini adalah saudara kandungnya ayah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah, dan itu berarti Hamzah ini adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau tidak hanya paman, Pak, tapi beliau termasuk juga saudara sesusuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa beliau disebut sebagai akhun fir radha'ah? Saudara sesusuan, kalau laki-laki ini urusannya agak enteng, Pak. Cuma masalahnya itu adalah kalau nanti laki sama perempuan. Bisa jadi orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka secara nasab itu tidak diharapkan. Tapi karena memang bisa jadi, maaf, kita punya anak, lalu kita punya tetangga, dan tetangga kita punya anak, anak kita laki-laki, anak tetangga kita perempuan. Apa yang terjadi? Ternyata mereka tumbuh besar, dan ketika tumbuh besar mereka saling mencintai, dan kemudian mereka ingin menikah. Tapi sayangnya punya masa lalu di mana bisa jadi istri kita punya kegiatan tertentu, pernah menitipkan ke tetangga kita yang punya anak perempuan tadi disusui 5 kali, dan itu setiap menyusui sampai kenyang, maka itu dianggap ukhtun fir radha'ah, yaitu saudari sesusu, maka itu hukumnya haram untuk dinikahi. Maka saya sering berkata, hati-hati kalau kita harus menitipkan anak kita, karena dia menjadi akhun kalau laki-laki fir radha'ah,
sesusu, kalau perempuan menjadi ukhtun fil radha'ah, dan implikasi hukumnya adalah mereka haram menikah kalau laki sama perempuan. Nah, kenapa Rasul dengan Hamzah ini adalah saudara sesusuan? Karena saat Abu Lahab ini juga paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau punya budak namanya Suwaibah al-Aslamiyah yang telah dibebaskan, lalu dia menyusui Hamzah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah kenapa kemudian Hamzah itu disebut dengan akhun fil radha'ah, saudara sesusu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, secara usia fisik Hamzah lebih tua 2 tahun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keahlian beliau apa? 1, pedang, tentang olah pedang. Yang kedua, olah tombak, memanah, dan beliau suka berburu. Dan yang menarik dari Hamzah ini, beliau ternyata sebelum berafiliasi terhadap Islam itu punya kebiasaan bagus. Kebiasaan bagus itu apa? Ketika beliau pulang berburu, itu sebelum pulang ke rumah itu melakukan tawaf. Tawaf ini kan syariat man qablana, syariat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang ada orang-orang yang sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka punya kebiasaan tawaf, dan termasuk yang tawaf itu adalah paman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjadi objek kajian kita, yang tidak lain adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Berarti beliau orang baik. Nah, orang-orang yang punya tradisi baik ini biasanya mereka ketika ketemu dengan momentumnya itu mudah mendapatkan hidayah. Maka Hamzah ini ternyata juga ketemu dengan momentumnya. Nanti kita akan jelaskan setelah kita bicara tentang sifat dan kedudukannya di kalangan penduduk Makkah. Nah, Hamzah ini jamaah sekalian memiliki sifat-sifat mulia, sifat keluhuran. Nah, di antara sifat keluhuran beliau 1 adalah dermawan, sakha. Dan rata-rata memang sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mereka punya sifat namanya sakha, sifat kedermawanan, yang diwujudkan dalam bentuk sedekah, yang diwujudkan dalam bentuk infak, yang diwujudkan dalam bentuk zakat. Karena kalau kita telusuri jamaah sekalian, kata sedekah, kata infak ini juga ternyata punya korelasi dengan kekuatan akidah. Sedekah misalnya, kenapa ada orang kalau sedekah itu enteng? Nah, itu ternyata keywordnya kata para ulama-ulama kita adalah itu terkait dengan kata sedekah itu sendiri. Sedekah berasal dari kata sedekah yang artinya benar. Apa korelasinya antara makna benar dengan sedekah? Para ulama-ulama kita berkata hanya orang-orang yang benar imannya, yang benar akidahnya, yang akan enteng bersedekah. Jadi itu maknanya apa, Bapak Ibu sekalian? Kalau satu saat kita ini berat dalam bersedekah, itu berarti ada yang error dari sisi keimanan kita. Lihat para sahabat-sahabat Rasul. Karena keimanan mereka benar, bagaimana mereka dulu yata'amaluna ma'al mal, berinteraksi dengan harta. Enteng, Pak. Sahabat Abdurrahman bin Auf dalam satu momentum itu beliau sempat berinfak dengan 300 ekor onta. Kita bisa bayangkan 300 ekor onta kalau satu harga seekor onta, ada yang tahu Pak berapa harganya? Ada yang pernah nanya-nanya tuh? Enggak pernah. Taruhlah misalnya harganya berapa? Onta sama sapi mahal mana? Onta di atas sapi itu taruhlah misalnya harganya 24. Kalau onta kira-kira berapa? 50, Masya Allah. Ya ambil yang sederhana 40 kan? 40 kali 3. Iya kan? Kan nilainya gede sekali Pak. Ya kan? 40 juta kali 300 ekor onta. Kalau 1 ekor ontanya, 1 ekor itu 40 juta kali 100 sendiri kan sudah 4 miliar kan Pak. Berarti 1 kali infak 300 onta berarti nilainya 12 miliar. Itu kalau orang tidak punya kepercayaan yang benar kepada Allah Ta'ala, pasti dia tidak akan mengeluarkan.
ia membenarkan terhadap apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang diabadikan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Rasul bersabda, tidaklah ada waktu pagi melainkan ada dua malaikat yang turun di muka bumi ini. Ahaduhuma yaqul, satu dari keduanya berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalaf, ya Allah berikan orang yang berinfak itu ganti. Tapi satu malaikat itu berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah berikan orang yang menahan hartanya itu ke binasa. Maka silakan bapak-bapak, ibu-ibu lihat di tempat kita tinggal itu biasanya ada 1, 2, 3, 4, 5 orang yang mereka berinfak itu beda dengan lazimnya orang banyak. Dan biasanya kenapa mereka semangat? Silahkan komunikasikan dengan mereka. Rata-rata mereka tahu betul tentang the power of giving, kekuatan memberi. Banyak. Alhamdulillah saya ketemu dengan banyak orang yang mereka orang-orang hebat, orang-orang yang mereka tahu bagaimana dia harus berinteraksi dengan hartanya. Ada yang karena rezekinya banyak membangunkan masjid. Kalau habisnya diperkirakan misalnya 5M, dia nyumbang 4, yang 1M untuk masyarakat. Ada, Pak. Saya kenal orang-orang seperti itu. Subhanallah, karena apa? Ia ketika berinfak, usahanya justru semakin dimudahkan oleh Allah Rabbul Alamin. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ada satu malaikat yang turun di pagi hari yang selalu mendoakan orang-orang yang berinfak. Tapi ada sebagian saudara-saudara kita, Bapak Ibu sekalian, yang salah dalam memaknai hadis tadi. Jadi kalau siang nggak mau infak, Pak, sore juga nggak mau infak, malam juga nggak mau infak, termasuk taraweh itu nggak mau infak. Alasannya apa? Malaikat itu turunnya pagi, mendoakannya pagi. Jadi kalau infak pagi aja, Pak. Halo, itu benar atau salah, Pak? Enggak. Yang benar, kapanpun kita berinfak didoakan oleh malaikat. Benar, itu turunnya pagi hari, doanya pagi hari, tapi untuk mereka yang berinfak lintas waktu. Jadi ini satu, dan dua, beliau menolong terlebih dahulu kepada fuqara dan masakin. Dan itu sifat standar para sahabat, mereka adalah orang-orang yang suka menolong fuqara dan masakin. Dan beliau juga terkenal dengan orang yang suka bersilaturahim dengan keluarga dan teman. Kalau kita punya sifat keluhuran seperti itu, silahkan nanti Bapak Ibu sekalian rasakan. Kita punya banyak teman, kita dengan keluarga juga sangat baik sekali. Dan betapa Hamzah ini adalah orang yang mampu menjaga keseimbangan dalam bermuamalah, dalam berinteraksi. Ada, orang-orang yang terhadap orang yang tidak ada ikatan nasab itu baik sekali, Pak. Tapi sama sanak kerabatnya, muamalahnya, interaksinya buruk. Ada atau tidak begitu, Pak? Halo? Ada kan? Ada juga yang sebaliknya, sama kerabatnya Masya Allah baik sekali, tapi terhadap orang-orang yang ada di sekitar yang tidak ada ikatan nasab itu apatis, nggak diperhatikan. Itu juga tidak baik. Maka sikap seorang mukmin, nah dengan kita meneladani apa yang dihadirkan oleh Hamzah dalam berinteraksi sosial, ternyata belum menjaga keseimbangan sama keluarga baik, sama keluarga dekat, sama masyarakatnya, sama kolega-koleganya juga dekat. Nah juga ini terkait dengan menjaga lisannya, tutur katanya beliau sangat sopan, Pak. Ini yang perlu kita duplikasi hari-hari ini. Orang banyak suka emosi, terprovokasi dan lain sebagainya, akhirnya kehilangan kesantunan ia sebagai seorang muslim, menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Ini adalah sifat keluhuran yang dimiliki oleh Hamzah. Nah sekarang jemaah sekalian, bagaimana beliau masuk Islam? Beliau masuk Islam itu pada bulan Dzulhijjah. Jadi ini bulan baik, Pak. Kenapa disebut dengan bulan baik? Karena Dzulhijjah itu termasuk satu dari al-ashhurul hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang jumlahnya ada 4, yang diistilahkan dengan salah satu sardan wa wahidun fardan. 3 bulan berturut-turut dan 1 bulan berdiri sendiri. 3 bulan yang berturut-turut itu satu adalah Dzulqa'dah. Setelah Dzulqa'dah bulan apa? Dzulhijjah. Setelah Dzulhijjah, halo. Setelah Dzulhijjah bulan Syawal. Ramadan baru Syawal, Pak, itu.
yaitu bulan Muharram. Nah, ini 3 bulan berturut. Ini termasuk bulan yang bulan. Ini saya minta maaf Bapak-bapak Ibu sekalian, ini hafal semuanya penanggalan atau bulan Hijriah atau sering lupanya Pak? Halo. Sering lupanya atau sering sekali lupanya? Iya, bulan-bulan itu kita harus hafal. Termasuk hari ini tanggal berapa Rajab, insya Allah tahu atau insya Allah nggak tahu Pak itu? Masya Allah, Masya Allah. Karena habis lihat tanggal itu Pak itu. Tapi yang jawab cuma satu Pak itu. Tapi kayaknya perwakilan. Nah, yang insya Allah yang lain tahu betul. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah wa azzakumullah ta'ala. Jadi Dzulhijjah tahun 6 kenabian. Nanti tidak lama setelah Hamzah masuk Islam, itu Umar ibn Khattab juga masuk Islam. Beberapa riwayat mengatakan selangnya hanya 3 hari. Nah, bagaimana proses keislaman beliau? Itu awalnya adalah terkait dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Abu Jahal kepada Rasulullah SAW di Bukit Sofa. Nah, saat melakukan penganiayaan dilihat oleh budak milik Abdullah bin Jad'an yang kemudian dilaporkan kepada Hamzah, dan intinya kemudian Hamzah mendengar informasi keponakannya dianiaya oleh Abu Jahal. Beliau marah. Lalu beberapa riwayat itu dikatakan kan pada waktu itu dia pulang berburu dan kemudian mengambil busurnya itu dipukulkan kepada Abu Jahal. Dan setelah itu beliau mengikrarkan keislamannya. Jadi orang masuk Islam itu memang punya caranya sendiri-sendiri. Hidayah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya itu punya caranya sendiri. Ada seperti Hamzah melalui pintu kasihan sama keponakannya. Tapi pada akhirnya kemudian masuk Islam. Tapi setelah itu beliau mempelajari Islam dengan baik dan akhirnya ia kemudian motifkan itu semua karena Allah SWT. Termasuk nanti yang membunuh Hamzah. Masih ingat Bapak Ibu sekalian siapa yang membunuh Hamzah? Yaitu Wahsy. Tapi itu otak intelektualnya Hindun. Jadi otak intelektualnya adalah Hindun, tapi eksekutornya Wahsy. Itu juga ternyata Allah juga memiliki caranya untuk memberikan hidayah kepada Wahsy. Maka kalau Bapak Ibu sekalian itu melihat dalam kitab Min Ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Syekh Mahmud Al-Misri jilid ketiga, itu nanti Bapak Ibu akan temukan Wahsy itu termasuk sahabat Rasul. Termasuk sahabat Rasul. Kenapa? Beliau mendapatkan hidayah sekalipun pernah membunuh Hamzah. Sekalipun pada waktu itu ketika beliau ingin masuk Islam itu ternyata menghadap langsung sama Rasulullah itu gak berani Pak. Jadi beliau minta tolong sama istrinya dan ternyata istrinya jauh lebih berani daripada Wahsy. Jadi kalau ada di KPP Madya ini ada para suami yang tidak terlalu berani dan kalah berani sama istrinya, itu bukan perkara yang baru Pak. Itu zaman sahabat sudah ada Pak. Halo, ada atau tidak begitu Pak? Halo, ini kayaknya saling menutupi satu dengan yang lain. Jadi itu yang terjadi. Nah, istrinya berangkat kepada Rasul, kemudian beliau menyampaikan apa yang diinginkan oleh Wahsy dan Rasul. Intinya ketika Wahsy ingin bertaubat dan ingin masuk Islam, kemudian dibacakan firman Allah dalam surat yang ke-39, surat Az-Zumar ayat 53 dan ayat yang ke-54. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur. Jadi kata Allah Ta'ala, qul katakan Muhammad, ya ibadi wahai para hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas atas diri-diri mereka. Jadi saya ingin bertanya sama Bapak, tolong dijawab apa adanya Pak. Kalau ada orang yang jahat sama kita, suka mendolimi kita, suka menjelek-jelekin kita, pertanyaan saya, kira-kira bapak-bapak sekalian terhadap orang yang seperti itu tetap dipanggil dengan panggilan yang harmonis atau panggilan yang kasar? Halo?
Kata panggilan yang bagus atau panggilan yang agak kurang bagus, Pak. Punya tetangga misalnya rese terus sama kita. Itu kalau kita manggil dia, insya Allah dengan panggilan kasih sayang atau panggilan yang kasar, Pak. Biasa-biasa saja, Pak. Tapi lihat, Allah tahu ini hambanya. Itu lihat ayat yang ke-53, Pak. Hambanya jelas-jelas ia melanggar ketetapan-ketetapan Allah. Allah masih memanggilnya, ya ibadi, wahai para hambaku. Ini yang mestinya kita harus belajar dari Rabb kita yang sangat luar biasa, pemaaf. Karena dengan memanggil ya ibadi, itu siapa tahu kemudian mereka itu kemudian mendapatkan perlakuan dan panggilan yang baik dari Allah, tentunya lewat ayat-ayat ini, maka itu menjadi pintu mereka sadar dan kemudian mendapatkan hidayah dari Allah. Bahkan Allah mengatakan, la taqnatu min rahmat, kamu gak usah berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa semua. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah, tapi dengan syarat ia harus bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Itu ayatnya surah 66 ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Profesor Wahbah As-Suhaili mengatakan yang dimaksud dengan nasuha shadiqah, taubat yang benar. Tapi ayat itu di closing oleh Allah, innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya dia adalah zat yang pengampun lagi penyayang. Setelah itu Allah katakan, wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian. Jadi kata yang digunakan oleh Allah adalah anibu. Anibu, inabah itu maqam satu tingkat di atas taubat, Pak. Taubat itu orang menyesal terhadap maksiat, dosa, kemungkaran yang ia lakukan. Ia mencabutnya, ia tidak mengulangi kembali. Ini 3 syarat kalau urusannya dimensi vertikal kepada Allah. Tapi kalau dimensi horizontal, kita minta maaf pada orang yang kita zalimi. Tapi standar ibadahnya, amal solehnya itu sendal orang yang taubat. Tapi kalau makom ibadah, setelah dia taubat, ia melakukan akselerasi amal soleh. Nah itulah makom, namanya inabah. Karena setiap kalimat yang Allah firmankan dalam Al-Quran oleh para ulama-ulama kita itu pasti ada bedanya dan pasti ada penekanannya. Termasuk kadang Allah mengatakan tubuh, kadang Allah mengatakan anibu. Nah dari kata anibu, para ulama kita mengatakan bahwa maqam inabah itu lebih tinggi dari taubat. Kita kembali ke Hamzah, Pak. Soalnya kalau bahas itu nanti gak selesai bahasan kita. Ini masuk Islamnya, dan kemudian ini keberanian Hamzah setelah masuk Islam. Jadi rata-rata tahun ke-6 kenabian itu populasi kaum muslimin masih sedikit. Rata-rata mereka itu menyembunyikan keislaman. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang yang awal-awal dakwah masuk Islam, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka sembunyikan dulu. Sampai kemudian Rasul mengatakan Allah memberikan kemenangan kepada kita. Tapi sahabat itu ada yang karena semangatnya itu beliau langsung habis masuk Islam langsung teriak-teriak aslam aku masuk Islam. Termasuk ada sahabat Rasul namanya Jundub bin Junadah yang masyhur dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Kenapa? Karena ini maaf, Abu Dzar Al-Ghifari itu mantan preman, Pak. Mantan perampok. Itu orang satu kabilah itu hampir semuanya itu adalah perampok. Itu Bani Ghifar masyhur. Jadi beliau diperintahkan oleh Rasulullah SAW setelah masuk Islam, sembunyikan dulu keislaman kamu sampai Allah memberikan kelapangan kepada kita dan memberikan kemenangan kepada. Tapi karena senangnya tiba-tiba beliau masuk Islam, aslam oleh orang-orang Quraisy langsung ditangkap dan digebukin, Pak. Tapi kan mantan apa Pak tadi? Perampok ini mungkin pernah digebukin jadi ya sakit tapi ya mendingan, Pak. Daripada orang yang enggak pernah sama sekali kan gitu. Nah, beliau keliling kota Makkah itu. Beliau mendatangi tokoh-tokoh musyrik di Makkah untuk memberitahu kepada mereka tentang keislamannya. Itu tidak dilakukan oleh para sahabat-sahabat yang lain. Nah, efek keislamannya itu adalah punya hubungan, punya korelasi dengan sikap orang-orang Quraisy yang mereka suka mengintimidasi, mengganggu Rasulullah dan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Sehingga mereka ada efek cedera.
Karena satu di antaranya adalah ini orang kuat, Hamzah ini orang kuat. Bahkan nanti ketika beliau hijrah, rata-rata hijrahnya para sahabat itu kan juga sembunyi-sembunyi. Beliau hijrah terang-terangan. Cuma memang kalah populer masyhurnya dengan Umar. Kalau Umar bin Khattab kan kita sering mendengar riwayat kan, bahwa sebelum beliau itu hijrah ke Madinah kan beliau tawaf dulu. Setelah tawaf kan beliau kemudian mengatakan, siapa yang ingin menjadakan istrinya? Oh, keren banget. Dan siapa yang ingin menjadikan anak-anaknya yatim, silahkan temui saya di balik lembah ini. Itu ada yang berani menemui Umar atau enggak ada, Pak? Enggak ada. Karena mereka tahu Umar ini orang kuat, Pak. Beliau orang kuat. Nah, sama juga Hamzah itu ketika hijrah ke Madinah itu belum lewat tokoh-tokoh, enggak ada yang berani ngaku. Karena mereka tahu tentang kekuatan fisik, kemudian keterampilan untuk perlindungan fisiknya, dari kemudian semisal-misalnya berkuda, semisal-misalnya memanah, olah pedang dan lain sebagainya. Hamzah ini beliau adalah orangnya, beliau sangat jago sekali. Nah, ini keberanian Hamzah setelah masa. Nah, beliau hijrah. Tadi saya sampaikan Hamzah dan beberapa sahabat Rasul menjadi orang yang pertama kali hijrah ke Madinah. Nah, beliau hijrah tidak dengan cara sembunyi-sembunyi, namun beliau meninggalkan Makkah dengan keberanian yang tinggi. Ia melewati sekumpulan tokoh Quraisy yang duduk-duduk di dekat Ka'bah. Beliau menantang mereka jika ada yang berani menghalanginya. Oh, keren Pak itu. Tapi sekali lagi nggak ada yang berani. Dan perjalanan hijrah Hamzah dengan para sahabat, alhamdulillah dengan izin Allah berjalan mulus, dan kemudian mereka terlebih dahulu sampai di Madinah. Dan nanti kemudian di sana sudah ada populasi kaum muslimin di Madinah. Mungkin ada di antara kita yang berkata, kok ada populasi kaum muslimin di Madinah itu mendudukkannya bagian satu. Jadi sebelum peristiwa hijrah itu ada peristiwa yang namanya Bai'atul Aqabah. Bai'atul Aqabah itu sumpah setia penduduk Madinah yang mereka berafiliasi terhadap Islam setelah mereka menunaikan ibadah haji dan didakwai Rasulullah SAW dan mereka menerima. Yang pertama jumlahnya 12 orang, yang kedua jumlahnya 73 orang. Ketika jumlahnya 73 orang, Rasulullah SAW mengirimkan sahabat Rasul namanya Mus'ab ibn Umair yang nanti wafatnya 1 tahun di tahun yang sama bersama dengan Hamzah, karena dua-duanya syahid dalam peristiwa namanya perang Uhud. Jadi Hamzah beliau syahid dalam perang Uhud, Mus'ab ibn Umair juga syahid dalam perang Uhud. Nanti ada sahabat Rasulullah SAW yang lain seperti Sa'ad bin Rabi, itu juga wafat syahid dalam peristiwa perang Uhud. Sa'ad bin Rabi ini adalah orang yang dulu dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan sahabat Abdurrahman bin Auf, yang Abdurrahman bin Auf sempat ditawari separuh hartanya, Pak. Tapi Abdurrahman bin Auf menerima atau menolak, Pak? Aduh, menolak. Tapi kalau kita ada yang menawari separuh hartanya, insya Allah kita sholat istikharah dulu atau langsung kita terima, Pak. Masya Allah, Masya Allah. Jadi orang muhajirin itu punya sifat luhur namanya ifah. Sementara penduduk Ansor itu punya sifat unggulan namanya sifat ithar, mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Kalau muhajirin ifah itu menjaga kehormatan tadi. Ada yang ngasih tapi dia tidak mau menerimanya. Jadi ini tentang hijrah daripada sahabat Hamzah. Sudah jam 1 gimana, Pak? Cukup ya? Cukup ya? Ya, baik. Saya kira ini mohon maaf belum bisa dituntaskan. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan manfaat kepada kita. Waktunya sudah habis. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanaka bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.